Halo semuanya, langsung aja nih, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang luar biasa kompleks dan jujur aja, jarang banget terekspos secara detail ke publik. Di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal seolah-olah masuk dan jalan-jalan langsung ke dalam garasinya Korps Brigade Mobil, atau yang biasa kita kenal dengan Brimob Kepolisian Republik Indonesia. Dan ingat ya, kita sama sekali nggak lagi ngomongin mobil patroli biasa yang sering Anda lihat di perempatan jalan. Kita bakal membedah tuntas armada kendaraan taktis mereka. Mesin-mesin yang sangat spesifik, super canggih, dan memang dibangun murni untuk bertahan hidup di kondisi yang paling ekstrem sekalipun. Yuk, kita mulai. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga keamanan domestik di medan yang benar-benar ekstrim? Pertanyaan ini kedengarannya simpel banget kan? Tapi percaya deh, jawabannya jauh dari kata sederhana. Jawabannya itu nggak cuma bergantung sama personel yang fisiknya terlatih, tapi juga pada deretan mesin berlapis baja yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Armada ini itu benar-benar sangat spesifik. Mereka harus siap beroperasi di tengah kerusuhan kota yang super padat, masuk ke medan hutan yang hampir mustahil ditembus, sampai nerobos masuk ke zona pusat bencana alam. Ini adalah sistem keamanan mutlak yang bergantung banget sama keandalan teknologi tingkat tinggi. Oke, biar gampang, ini roadmap kita hari ini. Kita bakal lewatin 5 area. Pertama, kita bahas evolusi Brimob. Kedua, kita lihat armada APC lapis baja. Ketiga, kita bahas kemandirian Pindad. Keempat, spesialis kemanusiaan. Dan yang terakhir kita harus bahas realitas operasional di lapangan. Kita masuk ke bagian pertama ya, evolusi Brimob, dari polisi ke mobilitas paramiliter. Gini, Brimob itu sebenarnya beroperasi di titik persimpangan yang unik banget. Mereka ada di tengah-tengah antara penegakan hukum sipil biasa dan operasi paramiliter yang tujuannya buat jaga stabilitas keamanan nasional. Nah, supaya kita sepaham soal evolusi mobilitas mereka, kita harus mulai dari satu definisi dasar dulu. Rantis atau kendaraan taktis. Ini bukan cuma soal alat buat mindahin orang dari titik A ke titik B, sama sekali bukan. Rantis ini adalah platform tempur sekaligus perlindungan untuk survival di medan ekstrim dan konflik intensitas tinggi. Situasi operasional mereka menuntut perlindungan balistik alias tahan peluru dan manuver yang super andal. Pada dasarnya, kendaraan ini tuh kayak cangkang pelindung berjalan buat personel di dalamnya. Lanjut ke bagian kedua, armada APC lapis baja alias para monster jalanan yang sebenarnya. Kategori Armored Personnel Carrier atau APC ini bisa dibilang sebagai tulang punggung keseharian operasi Brimob. Fokus utama APC ini adalah nyari sweet spot atau keseimbangan yang pas antara plat baja yang tebal, pergerakan yang lincah, dan seberapa banyak pasukan yang bisa diangkut. Nah, bagian yang paling menarik dari sini adalah, kalau Anda perhatikan bagian basis sasisnya, Anda dengar nama-nama yang kedengarannya garang banget, kayak Barakuda atau Rimuang. Tapi coba tebak, monster-monster berbobot belasan ton ini sebenarnya dibangun di atas sasis heavy-duty komersial yang mungkin udah familiar di telinga kita, kayak Mercedes Unimog, Toyota Land Cruiser, atau Ford F550. Kenapa harus pakai sasis komersial? Ini strategi yang cerdas banget sebenarnya. Tujuannya supaya urusan logistik, nyari suku cadang dan perawatannya itu gampang. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa mengandalkan jaringan bengkel resmi yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Ambil contoh Rimuang, yang bahasa Acehnya berarti harimau, kendaraan ini bisa lari kencang sampai 150 km per jam cuma karena dia pakai basis sasis Land Cruiser yang emang udah terkenal tangguh itu. Tapi, jangan sampai sasis komersial tadi bikin kita mikir ini kendaraan biasa ya, karena spesifikasi perlindungannya itu murni standar militer. Ambil contoh kendaraan EAG Guardian buatan Uni Emirat Arab ini. Guardian ini punya varian MRAP atau Mine Resistant Ambush Protected. Kendaraan ini dirancang dengan lantai yang bentuknya itu V-hull alias menyerupai huruf V. Desain V ini bukan buat gaya-gayaan. Secara spesifik, bentuk ini berfungsi membelah dan mengalihkan gelombang kejut dari ledakan ke arah luar samping, bukan tembus ke atas. Efeknya, kendaraan ini sanggup nahan ledakan yang setara dengan 6 kg TNT, meledak persis di bawah perutnya. Bayain aja, ditambah lagi dengan perlindungan balistik 360 derajat di sekeliling bodi. Nggak heran kalau Guardian ini jadi andalan mutlak Brimob pas lagi ada operasi penanggulangan terorisme. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kemandirian Pindad, yang menghadirkan Komodo dan Maung. Buat mengurangi ketergantungan kita sama vendor luar negeri dan memastikan rantai pasokan logistik aman buat jangka panjang, industri pertahanan kebanggaan kita, PT Pindad, turun tangan. Dan ini ngasih gambaran jelas banget soal variasi kemampuan domestik kita. Pindad memproduksi 2 bintang utama yang sifatnya saling bertolak belakang. Di satu sisi spektrum, kita punya Pindad Komodo. Ini ibarat petinju kelas berat, platform raksasa buat perang hutan yang bobotnya aja nyampe 7,3 ton, bodi luarnya itu dibalut pakai struktur baja monokok super tangguh buatan Krakatau Steel. Nah, di sisi sebelahnya ada Pindad Maung. Kalau Komodo itu petinju kelas berat, Maung ini pelari maraton.
Dia adalah rantis ringan dengan bobot cuma 2,16 ton, sangat gesit, pakai mesin yang udah dimodifikasi, dan sanggup melesat sampai 120 km per jam. Komodo jadi perisai baja yang nggak bisa ditembus, sementara Maung jadi ujung tombak patroli yang butuh respon cepat. Kombinasi yang pas banget kan? Kita geser ke bagian keempat, spesialis kemanusiaan yang fokus ke SAR, medevac, dan operasi dukungan lainnya. Anda tahu nggak, doktrin operasional BRIMOB itu ternyata nggak melulu soal pegang senjata atau ngendaliin massa di jalanan loh. Mereka itu juga sering banget jadi garda paling depan buat penanggulangan darurat bencana. Makanya, garasi mereka juga diisi sama alat-alat spesialis kemanusiaan yang tugasnya murni buat nyelamatin nyawa. Contohnya ada water cannon tipe DWC 6500 yang bisa nampung 6.500 liter air. Ini biasa dipakai untuk mengendalikan situasi massa dengan cara yang jauh lebih humanis. Bahkan moncong airnya itu dikendaliin secara presisi cuma pakai joystick, plus bannya udah pakai teknologi run flat, jadi nggak masalah kalau bocor. Terus ada lagi rantis SAR. Ini mesin badak berkapasitas 5,8 liter dengan torsi raksasa 500 Nm yang tugasnya nerobos medan berat, misalnya tanah longsor, sambil bawa perlengkapan evakuasi seberat 7,65 ton. Terakhir, ada Bison, sang ambulans lapis baja. Bison ini kebal sama tembakan peluru kaliber 7,62 mm. Bayangin, ini ambulans yang bisa ngebawa 4 pasien plus 3 tenaga medis, lengkap sama fasilitas penyokong kehidupan standar militer. Kendaraan ini bikin para medis bisa ngerawat dan mengevakuasi korban dengan aman, bahkan saat mereka lagi ada di tengah-tengah baku tembak. Kita masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, realitas operasional dan tragedi di lapangan. Gini ya, bawa rantis seukuran raksasa ke fasilitas sipil atau ruang publik, itu ngebawa resiko inheren atau resiko bawaan yang sangat nyata. Coba lihat angka ini, 4,8 ton. Itu adalah bobot kosong, belum diisi pasukan atau persenjataan loh, dari satu unit DAPC-1 Rimueng. Sebagai perbandingan aja nih, mobil keluarga yang biasa kita pakai sehari-hari itu, bobotnya paling cuma sekitar 1-1,5 ton. Jadi, Rimueng ini luar biasa berat. Nah, coba Anda bayangin mengemudikan bongkahan massa baja sebesar ini di tengah kerumunan sipil perkotaan yang lagi riuh, padat, dan penuh stres. Titik buta atau blind spot pengemudinya itu sangat besar. Dan yang paling bahaya, karena bobot dan inersianya yang masif, kendaraan raksasa ini secara hukum fisika sama sekali nggak bisa direm dan berhenti secara mendadak. Jadi poin krusialnya di sini adalah skala raksasa yang kita bahas tadi itu punya konsekuensi di dunia nyata. Berdasarkan kronologi kejadian, pada tanggal 28 Agustus 2025, saat lagi ada demonstrasi massa berskala besar di wilayah Jakarta, sebuah unit Rimueng milik BRIMOB dikerahkan malam harinya buat ngebantu pembubaran massa. Nah, di tengah situasi chaos itulah, sebuah insiden fatal terjadi. Kendaraan taktis yang super berat ini secara tragis menabrak dan melindas orang warga sipil, seorang pengemudi berusia 21 tahun yang bernama Avan Kurniawan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Keesokan harinya, pada 29 Agustus, pihak kepolisian secara resmi maju menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam kepada pihak keluarga korban dan menjanjikan proses investigasi yang profesional atas kejadian ini. Fakta dari insiden tragis ini dengan sangat jelas memotret betapa tipisnya garis batas antara upaya menjaga keamanan nasional dengan potensi bahaya yang mengancam masyarakat sipil di sekitarnya. Ada satu kutipan menarik dari sebuah artikel yang membahas sejarah masuknya armada-armada raksasa ini ke Indonesia. Menurut saya, kutipan ini merangkum sentimen publik dengan sangat pas. Bunyinya begini, aparat BRIMOB yang mengendarai barakuda tentulah harus memiliki kebijaksanaan dan kepekaan hati untuk menjaga keamanan masyarakat, bukan untuk melukai apalagi mencelakai warga yang tidak bersalah. Intinya, mesin secanggih apapun, setebal apapun lapis bajanya, pada akhirnya tetaplah benda mati yang dikendalikan oleh manusia di balik kemudinya. Kebijaksanaan operasional dari personelnya itu sama krusialnya, bahkan mungkin lebih krusial daripada ketebalan baja pelindung kendaraan itu sendiri. Terus ya, di luar segala urusan resiko dan tantangan di lapangan tadi, sekedar memastikan armada baja ini siap jalan aja, butuh komitmen finansial yang bikin geleng-geleng kepala. 1,08 miliar rupiah. Dan ingat, ini merujuk ke data tahun 2024 dan angka raksasa ini cuma anggaran pemeliharaan rutin buat armada rantis di lingkup Polda Metro Jaya aja loh, belum seluruh Indonesia. Angka ini seolah ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Pantesan aja strategi BRIMOB pakai sasis komersial dari Toyota atau Ford itu jadi sangat krusial. Tujuannya murni supaya mereka bisa menekan dan mengelola biaya perawatan yang luar biasa masif ini demi mastiin rantis-rantis ini selalu prima pas panggilan darurat itu datang. Sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda pikirin. Kita kan udah lihat sama-sama betapa mengesankannya isi garasi BRIMOB kita. Mulai dari APC penahan ledakan kayak Guardian, inovasi kebanggaan Pindad, armada penyelamat buat bencana, sampai ke Rimueng yang perkasa, tapi punya resiko operasional yang fatal.
Dengan segala potensi kekuatan yang sangat destruktif sekaligus sangat protektif ini, gimana caranya inovasi di masa depan bisa ngasih jaminan keselamatan yang seimbang? Gimana caranya teknologi taktis di masa depan memastikan negara kita aman mutlak, tapi di saat yang sama nggak ngebawa risiko mematikan buat masyarakat sipil yang dilewatinya setiap hari? Ini benar-benar bakal jadi tantangan paling berat buat institusi keamanan kita ke depannya. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngupas tuntas topik yang seru ini. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.